rela pindah agama demi laki-laki yang dicintainya. Suara burung banyak banget guys. Aku ada di Taman Koswebe nih. Aku kasih tahu tamannya ya. Kebetulan di belakang aku tuh ada anak kayaknya si PL ya. Dia juga liburan. Tuh. Mana ya? Di belakangku sih, sebelah sana. No. Dan ini sekelilingnya ya. Nih depan aku ada bapak-bapak lagi olahraga. Jadi sepi banget hari Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Nggak terasa ya puasanya udah dapat berapa nih? Udah dapat berapa? Aku kemarin puasa terus ya teman-teman, alhamdulillah, karena belum halangan jadi aku masih bisa puasa. Dan mudah-mudahan teman-teman juga masih pada puasa ya, semangat. Walaupun kita di tempat orang atau di negara orang, setidaknya kalau memang ada kesempatan ya kita melaksanakan puasa juga ya, semampu kita. Jadi di video kali ini aku mau ngomongin soal TKW lagi ya teman-teman. Apa sih ya, nggak tahu lah ini gibah atau apa, tapi tujuan aku tuh biar teman-teman pada paham lah, pada ngerti gitu ya, yang aku ceritain, yang aku omongin kayak gitu ya. Seenggaknya kalau teman-teman mau ke Hongkong, jadi kalian ngerti, oh ternyata di Hongkong seperti itu, ternyata nggak boleh seperti ini, ternyata harus ngomong dulu sama majikan. Jadi ada beberapa hal yang memang kita itu tidak boleh semau kita ya, karena apalagi kita ini numpang di rumah orang gitu kan. Jadi apa-apa tuh harus ngomong sama majikan. Jadi di video kali ini aku mau ngomongin ada mbak-mbak TKW ya, demi laki-lakinya dia mau berpindah agama ya teman-teman. Aku nggak mau nyebutin dia dulunya apa terus pindah ke apa, aku nggak mau. Yang jelas dia itu rela pindah agama demi laki-lakinya, karena laki-lakinya itu berbeda agama dengan dia. Terus dia itu mau aja Jadi ceritanya mbaknya ini itu umurnya udah hampir 60 ya teman-teman. Dia udah hampir 60 tahun, tapi dia di Indonesia cuma punya anak satu, dan anaknya itu ikut suaminya, tapi anaknya juga belum punya anak kayak gitu. Jadi mbaknya ini belum punya cucu, jadi dia masih kayak mikir kalau misalnya mau balik di Indonesia dia bingung mau kerja apa gitu kan. Jadi mbaknya ini memutuskan untuk tetap bekerja di Hongkong selama majikan itu masih membutuhkan. Nah, jadi mbaknya ini tuh dulu pernah kenal cowok kayak gitu ya. Waktu dia ada di PT, dia kenal sama cowok, terus sering komunikasi kayak gitu, sampai sekarang pun masih komunikasi. Dan si cowoknya ini beda agama ya teman-teman. Jadi cowoknya ini beda agama, dan si mbaknya juga beda. Intinya mbaknya sama cowoknya itu beda agama. Ketika si ceweknya ini minta nikah, mau nanya untuk kedepannya seperti apa, itu sama cowoknya tuh masih yang gampang, nanti udah kamu yang penting fokus kerja, intinya seperti itu. Jadi si cewek ini diyakinin terus, udahlah kamu kerja aja dulu kayak gitu. Jadi nggak ada keputusan ayo kamu pulang kita nikah, nggak ada ya teman-teman. Tapi mereka masih tetap komunikasi. Dan si cowoknya ini pun ya teman-teman, kalian tahu, meminta uang untuk sesuatu lah ya, untuk suatu hal bisnis, dan yang katanya nanti hasilnya itu dibagi berdua gitu. Tapi ternyata nggak dikasih sampai sekarang ya teman-teman, nggak ada hasil apapun. Tapi mau bagaimana lagi, dia wanita, dia suka sama cowoknya, jadi dia di belakang dia kayak ngomongin gitu, tapi di depannya si cowok ini dia nggak bakalan berani gitu, dia nggak berani gitu. Jadi masih yang nerima aja kayak gitu. Terus yang anehnya lagi ya teman-teman, si cowoknya ini tuh sering ya setiap tahunnya ketika bosnya mbaknya ini loihang keluar negeri, itu kan bisa sampai 1 minggu kayak gitu kan. Si cowoknya itu dari Indonesia itu disuruh ke Hongkong, dan kalian tahu yang biayai semuanya itu si ceweknya. Itu bukan cuma sekali ya teman-teman, itu sampai 2 kali ya, pokoknya ya 2 kali.
cowoknya itu diundang dari Indonesia ke Hong Kong. Padahal ceweknya ini tahu ya teman-teman, tahu kalau dia itu dimanfaatin, tahu kalau dia itu cuma yang diminta itu uang gitu. Tapi nggak ngerti aku ya teman-teman. Dan ceweknya ini sampai mau pindah agama. Ya mungkin kan berpikirnya bisa menikah dengan dengan sama-sama satu agama kayak gitu kan, bisa nikah walaupun nikah siri atau nikah secara apa. Jadi ceritanya mbaknya ini itu umurnya udah hampir 60 ya teman-teman. Dia udah hampir 60 tahun, tapi dia di Indonesia cuma punya anak satu dan anaknya itu ikut suaminya, tapi anaknya juga belum punya anak kayak gitu. Jadi mbaknya ini belum punya cucu, jadi dia masih kayak mikir kalau misalnya mau balik di Indonesia dia bingung mau kerja apa gitu kan. Jadi mbaknya ini memutuskan untuk tetap bekerja di Hong Kong selama majikan itu masih membutuhkan. Jadi si ceweknya ini udah habis banyak banget ya teman-teman, bukan cuma puluhan juta tapi ratusan juta, itu udah banyak banget yang dia korbanin untuk cowoknya ini. Dan cowoknya ya juga mau aja gitu kan, dipanggil dari Indonesia ke sini, 1 minggu dibalikin ke Indonesia, dia mau aja, ya pasti mau lah ya, apa-apa dibeliin, ongkos dibayarin, selama di Hong Kong dibayarin, hotel dibayarin. Tapi nggak ngerti ini wanita apa ya. Jadi wanita ini tuh nggak ngerasa gitu, nggak sadar, nggak ngerti lah cara berpikirnya itu seperti apa. Dan kalau menurut aku ya bisa diomongin, ini bisa diceritain, tapi jangan sampai ditiru ya, karena aku sendiri nggak ngerti ya cara berpikirnya seperti apa. Udah tahu uangnya diporotin, terus dia nggak mau yang bertanggung jawab, dalam arti ayo kita nikah aja gitu. Harusnya sebagai laki-laki yang memang bertanggung jawab, yang memang serius, pasti kan udah kamu pulang aja kita nikah, kamu udah cukup modal untuk usaha di Indonesia, pasti kan seperti itu kan, nggak seperti ini. Giliran yang perempuan udah pindah agama, yang perempuan berharap dia bisa nikah di Hong Kong kayak gitu kan, melalui apalah aku nggak ngerti, intinya dia bisa nikah di Hong Kong, tapi nyatanya kan nggak, si cowok ini nggak ada niat gitu, nggak ngajak gitu kan. Akhirnya sampai sekarang itu nggak ada pernikahan. Yang jelas udah berapa kali kayak gitu ya, cowoknya itu dari Indonesia diundang ke sini, dikasih makan, dikasih hotel gratis, dibiayain, pokoknya dia itu nggak keluar uang sepeser pun. Enak kan ada laki-laki seperti itu, dan wanitanya pun ada yang seperti itu. Aku sih nggak ngerti ya. Jadi cerita aku ini aku nggak tahu harus mengambil sisi baiknya di mana, sisi buruknya di mana, positifnya di mana, aku nggak ngerti. Yang jelas ini nyata gitu, ada yang seperti ini. Dan anehnya lagi itu sampai sekarang mereka masih komunikasi, masih, iya Allah, aku nggak ngerti. Jadi kalau menurut aku sih ya, untuk teman-teman semua sadar lah ya, kalau memang udah seperti ini, kalau memang ada laki-laki yang seperti ini, dia maunya dikasih tapi nggak mau ngajak seriusnya, mending ditinggalin, iya nggak sih? Kalau menurut aku tuh seperti itu ya teman-teman. Ini bener-bener aku tuh kayak mikir, ini orang kenapa, gimana gitu sampai segitunya kayak gitu. Orang dari Indonesia diundang ke sini cuma diajak. Jadi kalau wanita udah seperti ini ya teman-teman, itu susah untuk dinasehatin. Pokoknya dinasehatin seperti apapun, dia itu susah banget. Dia pasti akan yang teguh sama pendirian dia, karena ya itu tadi, dia udah sayang sama cowoknya, terlalu berharap sama cowoknya, sampai dia itu mengabaikan omongan orang lain gitu, sebelum dia mungkin sadar sendiri. Bingung. Pokoknya yang pasti untuk teman-teman semua, jangan sampai kalian seperti ini ya. Lebih baik uang kalian itu untuk keluarga kalian, jangan untuk laki-laki, jangan untuk orang lain. Apalagi laki-laki seperti ini yang benar-benar tidak bertanggung jawab. Dia nggak serius, dia cuma main-main, dia cuma mau dengan uangmu saja mbak. Tapi dinasehati seperti apapun itu nggak akan mau dan nggak akan sadar, bahkan yang ada akan marah pada kita dan menganggap kalau orang yang menasehati itu iri. Tapi jujur demi Allah, saya itu kalau misalnya menasehati orang seperti itu bukan iri mbak, tapi lebih
kasihan sama mbaknya. Di Hong Kong, di luar negeri itu tidak selamanya, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, tambah semakin tua. Apakah dia akan menerima kita ketika kita memang benar-benar sudah tua? Terus apakah dia akan menerima kita ketika kita sakit, terus kita balik ke Indonesia? Dia nggak mungkin, dia nggak bakalan mau menerima kita, bener nggak? Selagi kita sehat, bisa menghasilkan uang, mungkin dia akan welcome dan akan mau menerima. Tapi jangan tanya kalau kamu sakit terus balik ke Indonesia, apakah dia mau menerimamu? Janganlah hanyut dengan rayuan laki-laki ya teman-teman, seperti mbaknya ini, sampai seperti itu ya. Intinya mbaknya ini susah dinasehati, dan mungkin dia nunggu dia sadar sendiri baru dia bisa sadar kalau laki-laki itu tidak baik untuk dia. Mau nasehati seperti apapun, kalau emang seperti ini, wanita seperti ini, yakin susah. Dia akan sadar dengan sendirinya ketika dia udah merasa lelah mungkin ya. Untuk teman-teman semua yang ada di luar negeri, yang sedang bekerja, berjuang untuk keluarganya, ingat nomor satu itu keluarga. Kita kerja itu tujuannya apa? Ingat dengan tujuan kita ya. Jangan sampai demi laki-laki kalian rela mengorbankan segalanya demi laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya teman-teman, rela ganti agama demi laki-laki, dan laki-lakinya tuh sampai sekarang tuh nggak mau menikahinya, kan kasihan. Seperti ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Terima kasih. Itu tadi ya cerita TKW yang ganti agama dan susah untuk dinasihati. Semoga beliau cepat sadar, dan ya mudah-mudahan mbaknya ini cepat sadar lah ya, karena kita juga tidak boleh ikut campur dengan orang lain selagi dia memang baik-baik aja kayak gitu kan ya. Biarkanlah, yang pasti ya mudah-mudahan dia cepat sadar kayak gitu aja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Semangat, kayak orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.